Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang komunikasi efektif di tempat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini ya rumah sakit atau klinik. Komunikasi yang efektif sangat penting ya. Kenapa? Karena memang eh, tujuan daripada pelayanan kesehatan salah satunya adalah memberikan pemahaman terhadap pasien yang baik, termasuk juga kita berkomunikasi antar sesama kita sebagai dokter atau antar kita dan juga petugas profesi kesehatan yang lain. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kurikulum vitae saya. Nah, tantangannya ini ya, kita di era pandemi, dan mudah-mudahan enggak 2 menit awal mungkin seperti ini, 5 menit, terus tiba-tiba sudah hilang gitu. Tapi mudah-mudahan enggak, karena komunikasi sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan kita yang paling penting. Dan kalau kita cermati, maka biasanya keberhasilan pengobatan, tujuan pengobatan, kepuasan kerja, itu didapat dari komunikasi yang baik. Nah, mengapa komunikasi yang efektif itu penting? Yang pertama adalah dia bisa mengurangi kejadian medical error. Nanti saya tunjukkan ya, bahwa kesalahan-kesalahan medis itu pada umumnya berpangkal daripada komunikasi yang tidak efektif. Lalu yang kedua adalah meningkatkan outcome pada pasien. Tentu tujuan pengobatan itu akan dapat tercapai kalau pasien kita memahami apa yang kita sampaikan, lalu kemudian bisa melakukan sebagaimana yang kita pesankan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pada pasien. Nah, ini penting ya, kepuasan pada pasien atau patient satisfaction terhadap pelayanan kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu kerjasama interprofesional di rumah sakit yang lebih baik, ini juga penting. Nah, kita coba, kenapa komunikasi itu penting? Yang pertama adalah mencegah medical error. Dan kalau teman-teman lihat datanya menunjukkan bahwa medical error itu adalah salah satu penyebab kematian utama di Amerika Serikat ya, penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung, cancer, lalu kemudian medical error. Di Indonesia kita nggak punya datanya yang sistematik, tapi sepertinya di hampir semua belahan dunia itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, jadi memang kejadian kematian akibat medical error adalah third leading cause of death. Ya. Nah, kalau dicermati, kesalahan medis tadi itu bisa saja terjadi akibat misalnya kepemimpinan, tidak adanya policy, tidak adanya safety culture yang baik, atau kesalahan tadi misalnya dilakukan oleh orang-orang yang baru ya, yang mungkin kompeten dan pelatihannya kurang ya, atau bisa juga terhadap alat-alat ya atau equipment yang sudah usang ya, tidak terbukti baik, atau pengobatan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada dua sebenarnya ya. Yang utama, yang pertama adalah komunikasi dan yang kedua adalah masalah human factor. Nah, bicara komunikasi, kita akan melihat banyak sekali di sini, mulai dari koordinasi pelayanan yang lebih baik antar petugas kesehatan, lalu juga edukasi terhadap pasien. Nah, mengapa medical error itu terjadi dan jumlahnya tinggi? Ya, medical error terjadi karena rumah sakit adalah tempat yang high volume, ya, dan overload, workload, ya. Anda lihat pasien itu banyak, semua orang nggak sabar, semua orang pengen dilayani cepat, semua orang pengen obatnya keluar cepat, ya. Dan pada satu pasien bukan hanya satu yang menangani bisa banyak. Ambil contoh kalau saya punya pasien stroke itu, yang menangani bisa mulai dokter spesialis sarafnya, ada dokter konsulan ya, misalnya dokter jantung, dokter penyakit dalam kalau pasiennya punya riwayat jantung, punya penyakit diabetes atau hipertensi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah farmasis, apoteker, yang berikutnya lagi ahli gizi, yang berikutnya lagi adalah petugas kesehatan yang lain. Jadi banyak banget. Sehingga antar satu dan yang satu akan sangat perlu integrasi dan komunikasi. Nah, ini yang juga penting. Integrasi dan komunikasi yang baik tentu akan bisa tercapai kalau komunikasi itu baik. Nah, tetapi di sisi lain, ketika pasien tadi banyak, ya, memberi asuhan pelayanan banyak, ya, dan kita memerlukan integrasi dan komunikasi, miskomunikasi atau komunikasi yang tidak efektif itu sangat sering terjadi, ya, dan itu adalah pangkalnya. Kalau bicara kita sebagai petugas kesehatan dan pasien, maka yang terjadi adalah asimetri informasi.
pasien tidak cukup punya informasi sebagaimana yang kita kehendaki seringkali. Ambil contoh, kalau teman-teman misalnya di jasa pelayanan yang lain ya, misalnya di restoran, kita pesen ayam bakar, yang datang ikan bakar. Maka pada kesempatan pertama kita bisa langsung komplain ya, oh ini bukan pesanan saya gitu ya. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di rumah sakit, akibat namanya sama atau di bangsal yang sama, misalnya seorang pasien mendapatkan obat yang berbeda. Nah, dari yang seharusnya dia dapatkan. Pada banyak pasien, kalau ini bukan penyakit yang kronis, dia bisa saja mengatakan, waduh, saya nggak tahu, asimetri informasi. Jadi, akibat dari asimetri informasi tadilah, makanya bisa terjadi kesalahan-kesalahan medis juga. Kenapa? Karena si pasien tidak punya mekanisme juga untuk mengingatkan. Lalu banyak norum ya, nama obat, rupa, dan ucapan mirip ini ya, look alike, sound alike. Ya, jadi di rumah sakit tadi banyak sekali obat-obat yang bentuknya atau kemasannya itu mirip, itu yang pertama. Lalu kalau pengucapan itu juga mirip ya, rupanya mirip. Jadi ya akibatnya apa? Kesalahan pengobatan atau medication error itu bisa terjadi akibat dari tadi pengucapan atau rupa yang mirip. Nah, sehingga lalu kemudian ada era baru di dalam pelayanan kesehatan yang kita bilang sebagai patient center care ya, bahwa pasien itu diletakkan di tengah, lalu semuanya berkoordinasi ya. Nah, koordinasi itu menjadi penting ya. Kalau yang dulu lebih kepada sebenarnya bukan kolaborasi yang baik, tapi lebih seperti sistem hierarki gitu ya. Tapi kalau sekarang adalah kita mengenal interprofessional collaboration. Interprofessional collaboration mengacu kepada bagaimana kita sebagai petugas kesehatan, itu baik dokter, sebagai pemimpin tim, atau petugas kesehatan yang lain, itu melakukan kerjasama dengan pemahaman yang baik, ya, mutual understanding, ya, saling menghargai, saling memahami, ya, menghargai pesan masing-masing, tapi di sisi lain tahu dong porsinya masing-masing. Ambil contoh misalnya keputusan pengobatan ya tetap di dokternya, ya. Koordinasi obat itu supaya sampai dengan aman kepada pasien, maka melalui apoteker, melalui juga perawat. Tapi keputusan pengobatan itu ada di pasiennya. Artinya apa? Tahu porsi masing-masing. Ya. Nah, ini ya, patient center care. Sehingga kenapa komunikasi tadi menjadi penting? Artinya apa? Di antara semua petugas kesehatan yang lain ini, ya, antara dokternya, antara farmasisnya, antara nurse-nya gitu ya, semuanya harus dong bekerja sama ya. Gitu. Ada koordinasi di sini bekerja sama supaya tercapailah tujuan atau outcome yang ada pada pasien ini. Di sisi lain, ternyata penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien, keberhasilan terapi itu bisa tercapai kalau kerjasama yang kita lakukan itu adalah kerjasama yang baik. Nah, supaya bisa bekerja sama dengan baik, maka tentu kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan pasien. Berarti kita butuh dong literasi, kemampuan pemahaman pasiennya terhadap apa yang kita sampaikan, ya. Lalu kita juga butuh komunikasi yang baik juga dengan antar petugas kesehatan. Ya, yang tujuannya ya kalau teman-teman lihat bahwa patient center care tadi terutama tujuannya untuk adalah quality and safety daripada pasien ya. Kemudian kita juga menerapkan evidence based practice ya. Kemudian ada kolaborasi, ada teamwork gitu ya. Dan jangan lupa informasi kepada pasien. Nah, informasi kepada pasien ini juga menjadi penting supaya tadi pasien memahami the journey ya. Ambil contoh kalau saya punya pasien seorang penderita stroke yang juga menderita hipertensi, DM dan dislipidemi, maka pemahamannya terhadap program yang kita sampaikan ya, pola hidup yang akan diberikan kepada beliau itu menjadi penting ya. Nanti kita akan bicara tentang literasi. Nah, kalau teman-teman cermati, maka kualitas daripada pelayanan kesehatan salah satu dimensinya adalah komunikasi yang baik ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik yang nanti pada akhirnya meningkatkan kualitas yang baik dan juga kepuasan pasien. Anda bisa bayangkan kalau Anda menjadi seorang dokter
yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pasiennya, mungkin kepuasan pasiennya tidak akan bagus. Kepuasan pasien tidak akan baik, maka retensinya sebagai pelanggan di rumah sakit atau klinik Anda akan juga berkurang. Ya, nah ini menjadi penting, sehingga bangunlah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, maka dari sisi pasien, dari sisi dokter, atau dari sisi sistem ini ya, maka kalau Anda lihat ya, dari dokter ini, maka kemampuan yang baik terhadap komunikasi itu menentukan. Ya, bahwa ini kejadian-kejadian kesalahan medis tadi bisa saja terjadi karena lack of communication skills. Ya, dia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di sisi lain ini juga penting ya, kemampuan daripada pasien untuk memperoleh, memahami informasi yang kita sebut dengan literasi juga menjadi penting. Seringkali kalau literasi kesehatan daripada pasiennya itu terbatas, maka dampaknya juga akan kepuasan menurun dan tujuan atau outcome daripada pelayanan akan menjadi tidak tercapai. Nah, sehingga ada yang namanya literasi kesehatan ya. Literasi kesehatan adalah kemampuan pasien untuk memahami lalu kemudian mengolah informasi kesehatan. Maka kita akan melihat ada loh kelompok-kelompok pasien yang memang memiliki literasi kesehatan yang buruk karena dia memiliki risiko ya teruntuk kesehatan literasi yang buruk. Ambil contoh dari penelitian mengatakan bahwa pendidikan yang kurang, ya, kemudian akses terhadap informasi yang kurang, orang yang tidak bekerja atau pengangguran, atau bisa juga akibat pemahamannya, misalnya orang yang tua, elderly, di mana kemampuan kognitifnya sudah menurun. Ya, di sisi lain ada yang kelompok literasi kesehatan yang sangat baik, misalnya teman-teman mahasiswa itu adalah kelompok yang literasi kesehatannya sangat baik. Kenapa? Kemampuannya untuk memperoleh atau mengakses informasi sangat bagus, menfilter itu sangat bagus. Ya, sementara mungkin bagi sebagian kelompok masyarakat kemampuan untuk menfilter ini informasi yang benar, ini informasi yang nggak benar itu menjadi tidak sebaik kalau literasi kesehatannya bagus. Ambil contoh sekarang kita di era COVID ya, COVID-19 walaupun sudah landai, tapi seringkali banyak loh informasi yang beredar di grup WA atau informasi di media sosial yang memang tidak benar terkait COVID ini, termasuk vaksin, termasuk obat tradisional. Nah, kalau orang tadi tidak memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik, dia tidak bisa memfilter. Ya, nah di sisi lain, kalau ini bicara dengan petugas kesehatan termasuk kita dokter, maka kita harus saling menghargai, memberi penghargaan pada pasien, dengarkan keluhannya. Ya, lalu yang hijau ini, kalau kita mau bicara kepada pasien kita, maka yang penting adalah gunakan bahasa yang plain language, bahasa yang tidak dengan jargon-jargon medis yang sangat jelimet ya. Bu, ini adalah suatu cerebral metastasis dari adenokarsinoma. Berarti ini sekarang adalah stadium 4, Bu. Ini advanced stage. Nah, itu bagi sebagian besar pasien mungkin membingungkan ya. Lalu kemudian clear, kata-katanya itu jelas ya. Nah, jangan lupa follow up, tanyakan gitu ya. Ada yang namanya teach back method ya, teach back. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan pada pasien tentang suatu metode gitu ya, misalnya bagaimana sih cara melakukan gerakan untuk pasien dengan hemiparetic arm ya. Armnya ini hemiparese untuk mencegah kemudian dia terjadinya shoulder luxation akibat hemiparetic tadi. Maka ketika saya sudah menjelaskan, saya sudah menerangkan, saya sudah memberi contoh, lalu saya tanya pada keluarganya, Anda paham? Paham. Nah, coba yuk saya ditunjukkan bagaimana tadi cara saya mengerjakan. Itu teach back method. Nah, ini juga penting ya. Lalu kemudian lihat nih, kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan orang yang kemampuan literasinya mungkin tidak baik, penderita usia tua ya misalnya, atau kemampuan kognitifnya tidak bagus, atau pada pasien-pasien dengan pendidikan yang rendah, maka seringkali Anda harus memanggil keluarganya untuk memberi edukasi lagi. Nah, sehingga ada singkatannya ABCDE, AS, jelas kepada siapa, ini pasiennya bisa nggak self-report, ya, bisa nggak paham. Kalau dia bisa report, bisa paham, maka tentu kepada pasiennya.
Tapi kalau pada kondisi di mana pasien itu nggak bisa report, misalnya demensia atau pasien dengan afasia, maka tentu yang kita tanyakan adalah keluarganya. B-nya adalah belief, ya, percaya apa yang disampaikan, lalu kemudian yang penting juga adalah klarifikasi. We have to clarify. Anda sudah paham belum? Sudah mengerti belum? Ya. Lalu C-nya adalah choose and communicate your plan. Ini penting ya. Pilih dan lalu komunikasikan rencana-rencana Anda. Ini loh, saya setelah Anda menjelaskan tentang nyeri OA, ya osteoartritis Bu, maka yang mau saya kerjakan adalah programnya ini. Ibu juga harus bantu saya dengan menurunkan berat badan, misalnya begitu. Jadi lalu kemudian kita mendeliver, ya kita mendeliver tentang memberikan pengobatan itu kepada pasien, lalu melihat ada nggak adverse event, dan yang jangan lupakan adalah empower the patient, ya dukung pasien untuk mencapai tujuannya. Misalnya tadi ya, saya punya pasien OA, ya saya menjelaskan ini, lalu kita mendukung bahwa Bu, Pak, ketujuan pengobatan bisa tercapai kalau Bapak Ibu juga memberi bantuan pada dirinya sendiri dengan cara yaitu menurunkan berat badan, melakukan latihan, itu penting ya. Ini ambil contoh ya, kita diskusi sebuah kasus. Kita mulai nanti dari contoh-contoh tadi ya, yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Nah, ada masalah komunikasi di sini, lalu kemudian kita melihat apa yang bisa diperbaiki. Teman-teman lihat nih, seorang pasien laki-laki 62 tahun dengan nyeri hebat di tulang belakang akibat metastase, ya, dari suatu kanker paru. Apa yang terjadi pada pasien ini? Pasien ini mendapat obat yang namanya ketorolak ya, ketorolak injeksi, tetapi tidak efektif mengurangi nyeri. Lalu kemudian dokternya menyampaikan coba diberi tambahan orasik. Orasik itu adalah tramadol, ya, suatu agonis daripada mu opioid. Ya, orasik diberikan orasik. Tapi apa yang terjadi? Ya, karena look alike, sound alike, ini kan sound alike ya, orasik. Maka si perawat karena kebiasaan lalu diberikan obat anti nyeri itu ya torasik gitu ya. Torasik itu juga ketorolak ya. Apa yang terjadi? Sudah tadi dikasih ketorolak, dikasih lagi ketorolak ya, suatu NSAID dalam waktu yang tidak terlalu jauh jaraknya. Akibatnya muncullah nyeri ulu hati. Nah, ini muncul medical error ya, medication error ya. Akibat tadi komunikasi yang tidak efektif. Akhirnya apa? Pasien gelisah, kesakitan, tidak bisa tidur, ya sudah dirawat 48 jam dan tetap kesakitan. Nah, Anda lihat nih, usianya mungkin elderly, kemampuan literasinya mungkin tidak baik, ya. Apalagi dia kesakitan, dia sangat kesakitan. Jadi kemampuannya untuk menyampaikan informasi-informasi yang detail, ya, Anda bisa bayangkan orang kesakitan, Anda tanya nyerinya gimana, di mana, mungkin dia sudah tidak sabaran. Aduh, yang penting nyerinya berkurang dulu deh, gitu ya. Nah, sehingga informasi yang kita perlukan pada pasien ini adalah berapa derajat nyerinya, ya, seberapa ada pengurangan atau tidak, apa dampak nyerinya. Nah, ini menjadi penting buat kita. Nah, sehingga kalau assessment nyeri adalah Socrates ya, di mana onset, karakteristik, menjalar atau tidak, ada gejala penyerta atau tidak, kapan munculnya, apa yang memperberat, apa yang memperingan, dan keparahan. Sehingga nanti dari informasi tadi, kita akan bisa dapat tahu ini nyerinya akut atau kronik, nociceptif, neuropatik atau campuran, nyeri ringan, sedang, atau berat. Nah, ini pada pasien kanker di tulang belakang, sangat mungkin ini nyerinya adalah berat, ya tadi, kemudian tipe nyerinya campuran, dan bisa saja dia kronik, atau acute on chronic. Nah, jadi tadi ya sudah kepada siapa, bagaimana bila pasien tidak bisa self-report. Pasien kita masih bisa self-report, ya sadar, ya. Tetapi mungkin informasi-informasi tadi harus diklarifikasi. B-nya adalah belief, percaya apa yang disampaikan, ya. Sehingga kalau misalnya kita tanya, Pak, berapa derajat nyerinya? Oh, sakit banget nih. Sakit sekali. Derajatnya 0 sampai 10. 0 nggak sakit, Pak. 10 sakit, sesakit-sakitnya sakit yang Bapak bisa bayangkan. Angkanya di berapa? 9 gitu. Sudah, kita believe. Kenapa? Karena nyeri adalah pengalaman yang subjektif. Ya. Analisis informasi. Oh, berarti ini pasien sakit berat nih. Maka dia butuhkan obat yang onsetnya cepat,
dan memiliki kemampuan analgesia yang baik. Dia sudah dapat obat sebelumnya, tapi belum menolong. Ya, jadi itu yang menjadi analisis kita. Nah, akut, tipe campuran, intensitasnya nyeri berat. Ya, apa yang akan Anda sampaikan pada pasien? Ya, tentu nanti edukasi apa yang Anda akan kerjakan. Ya, tentu nanti Anda akan berkoordinasi pada PPA lain, pemberi pelayanan atau pemberi asuhan, ya, petugas pemberi asuhan yang lain. Maka ini adalah nurse, apoteker, ya, ahli-ahli yang lain, misalnya ahli gizi. Tapi pada kasus ini sepertinya yang akan lebih berperan adalah apoteker, karena Anda akan nanti memberikan obat tambahan yang lain, dan juga adalah nurse-nya. Terapi apa yang Anda pilih? Nah, kalau kita lihat, maka mungkin dia butuh opioid, karena dia sudah tidak membaik dengan NSAID, dan dia mungkin butuh strong opioid yang kerjanya cepat. Ya. Nah, akhirnya apa? Pasien mendapat fentanyl. Fentanyl itu adalah suatu strong opioid, injeksi dalam siring pump dengan kecepatan titrasi yang kita sesuaikan dengan derajat nyerinya pasien. Lalu apa yang mau kita edukasikan kepada pasien? Nah, tentu yang kita edukasikan kepada pasien adalah kita akan memberikan obat ini, obat tambahan ini, lalu kemudian kita akan mencoba mengurangi nyerinya seoptimal mungkin, ya. Tentu nanti setelah nyerinya bisa kita kurangi seoptimal mungkin, maka kita mencoba supaya Anda bisa lebih tenang, ya, lebih tidur lebih baik, ya. Tentu ada kemungkinan efek samping, fentanyl, efek sampingnya adalah ini. Nah, ini yang kita harus edukasikan pada pasien atau pada penunggunya. Apa yang Anda komunikasi pada perawat? Anda akan menggunakan opioid, ya. Lalu kemudian kecepatan titrasi, maka ada kemungkinan efek samping opioid itu akan terjadi pada pasien. Itu yang harus diwaspadai. Di antara sedemikian banyak efek samping opioid, yang paling dikhawatirkan kalau ini diberikan di bangsal adalah depresi pada pernapasan. Nah, pasien mengatakan nyeri tidak berkurang signifikan setelah pemberian. Nah, ada pasien yang sabaran, titrasinya pelan, ada juga pasien yang mungkin tidak terlalu sabaran karena ini sesuatu yang subjektif, maka seringkali responnya satu dan pasien yang lain berbeda. Dosis fentanilnya dinaikkan, pengawasan saat handover pada saat tukar jaga tidak dikomunikasikan dengan sangat baik. Akhirnya apa? Pengawasan tidak terlalu ketat, pasien mengalami depresi nafas, ya, karena dosis fentanilnya tinggi. Pasien dilakukan resusitasi, masuk ke ICU dan terselamatkan. Nah, kalau kita cermati di sini, maka ini terjadi medical error juga akibat tadi, ya. Pada saat handover komunikasi tidak berlangsung dengan baik. Nah, sehingga kalau dilihat tadi A, B, C, D, E, maka C-nya adalah choose dan communicate your plan. Oh, saya memilih fentanyl. Ya, ini yang saya akan kerjakan. Terus kita deliver, kan sudah tadi diberikan. Tapi komunikasi bahwa ini rencana saya, ini akan saya sampaikan, ini akan saya lakukan itu menjadi penting. Lalu D-nya adalah deliver and detect any adverse event. Nah, ini juga penting, ya. Maka kalau kita sudah deliver, kita harus mendeteksi ada nggak kemungkinan adverse event yang lain. E-nya adalah evaluate and empowerment. Jadi mengevaluasi selalu dan tadi empowerment. Pada kasus ini mungkin empowerment-nya nggak terlalu, ya, tapi lebih kepada evaluasi yang sifatnya berkala. Nah, sehingga pada komunikasi yang efektif, kalau tadi teman-teman lihat, ya, ada komunikasi yang tidak efektif pada saat handover. Nah, biasanya ada singkatannya SBAR, ya. Kalau saat handover tukar jaga atau antara kita dengan petugas kesehatan yang lain, antara kita dengan dokter yang lain, maka kita akan punya jembatan keledai ini, ya, SBAR, ya. Situation itu adalah ini pasien saat ini apa nih, kejadiannya apa, ya. Misalnya pasien mengalami, nama kita kenalkan dulu diri, ya. Kalau ini per telepon, ya, atau kalau ini kita sampaikan ini adalah pasien yang saat ini mengalami perdarahan saluran cerna, ya, tekanan darahnya 110/70 dengan nadi 110, ya. Kemudian ini pasien apa? Ini adalah pasien penyakit jantung iskemik yang mendapatkan terapi antiplatelet ganda. Jadi dia dapat antiplatelet ganda, sehingga dalam bayangan orang, oh, ini perdarahan saluran cernanya akibat antiplatelet, ya.
Kemudian yang kita nilai saat ini, tekanan darahnya, kondisinya, kesadarannya, lalu kemudian karena kita menjaga rekomendasinya, kita memberitahu bahwa kita merekomendasikan untuk penghentian antiplatelet, kita memberikan PPI, ya, proton pump inhibitor, lalu pengawasan ketat terhadap tekanan darah, dan pengawasan ketat terhadap tanda-tanda syok. Nah, ini yang kita sampaikan antara petugas kesehatan, ya. Ini contohnya ya, saya suster A, kemudian saya melapor dari bangsal ini. Ya, jadi yang penerima laporan di sana itu juga paham. Lalu kemudian yang berikutnya saya untuk anak ini atau untuk pasien ini, ya, yang terjadi adalah ini, tanda vitalnya sekian, ini. Oh, ini pasien apa sih? Ini pasien dengan asma misalnya. Jadi kita akan bisa berkoordinasi. Tadi singkatannya adalah SBAR, ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau ini kita mengkomunikasikan juga dengan pasien, maka yang penting adalah pertama slow down, ya. Slow down itu apa? Pelan-pelan. Jadi komunikasinya bicaranya pelan, ya, dengan pasien nggak boleh cepat, ya. Terus gunakanlah plain language, ya. Jangan gunakan medical language yang terminologinya sangat ini. Kalau kita ingin sesuatu itu yang kayak latihan dan sebagainya yang mungkin dijelaskan orang juga lupa gitu, maka yang penting adalah kita kadang memberi gambar, ya. Kemudian jangan diberikan terlalu banyak informasi, apalagi kalau literasi kesehatannya mungkin tidak terlalu baik. Nah, tadi ya use teach back method, ya, teach back teknik. Udah dijelaskan, udah paham ya? Paham. Nah, coba Bapak atau Ibu tolong dicontohkan sedikit apa yang tadi saya jelaskan, ya. Kemudian tentu supaya tadi pasien bisa bercerita dengan baik, menyampaikan keluhannya dengan benar, maka lingkungan tempat kerja kita harus kita jaga benar supaya tadi ya benar-benar tidak ada kesungkanan pasien untuk bercerita atau menyampaikan keluhan. Jadi nyaman, ya. Kemudian kalau ini harus bercerita tentang sesuatu yang sangat pribadi pasiennya, misalnya harus diperiksa, maaf ya, pasien dengan cerebral metastasis, kita harus meriksa area payudara bersama suster, maka benar-benar shameless environment. Jadi jangan membuat malu, ya. Tentu pintu dan sebagainya harus tidak terlihat dari luar, ya, tidak terlihat pasien lain, gitu ya. Ini penting. Nah, ini aware, ya. Jadi kalau kita datang, pertama ya announce your present bahwa Anda ada, ya, memberi salam, ya. Jangan sampai orang nggak tahu Anda ada di situ, kan bahaya juga, ya. Lalu kemudian kalau pasien ya welcome the patient, Anda datang kepada dia, ya. Atau Anda visitor atau pasiennya yang datang ke Anda pada waktu Anda di poliklinik, ya, selalu menyapa. Lalu apa sih yang Anda perlukan pada pasien ini, ya? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang mau kita kerjakan, ya. Lalu kita pamit dengan kata-kata yang baik, ya. Semangat ya Bu, pasti bisa sembuh, ya. Atau nanti dijalani ya program terapinya, nanti kita evaluasi, pasti bisa, ya. Kalaupun ini sesuatu yang mungkin tidak bisa membaik, tapi mungkin bisa dikurangi penderitaannya, ya. Jadi selalu bicara dengan kata-kata yang baik untuk pasien kita. Nah, kenapa itu penting? Karena Anda memang sekarang eranya ada di era share, ya. Nanti kita harus share decision making process. Artinya apa? Kita harus mengajak pasien kita untuk berpartisipasi, kita menjelaskan dengan detail apa sih pilihan-pilihan, lalu pilihan-pilihan terapi. Nah, lalu kemudian bagaimana sih pasien tadi memahami pilihan-pilihan terapi tadi, mengambil keputusan bersama dengan pasien, lalu kemudian mengevaluasi keputusan dari pasien tadi. Nah, ini coba contoh ya, laki-laki, stroke iskemik, persiapan pulang. Ya, udah persiapan pulang, latihan fisioterapi. Pada saat latihan fisioterapi terjadi kejang. Ya, 5 menit sianotik tidak sadar, ya, kondisi GCS posisor, GCS-nya 3, tekanan darahnya 180/100, karena ini posisor, ya. Saat akan dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pelayanan, kejang kembali. Ya, bagaimana SBAR? Kalau ini susternya atau dokter, misalnya dokter bangsal, dia akan melaporkan ini pasien dengan kejang tonik-klonik, ya, 5 menit sianotik, ada pasien Bapak A,
usia 52 tahun. Ini pasien yang ini dok, yang kemarin sudah direncanakan mau pulang pada bangsal X kamar ini. Wah, jadi dokter yang menerima telepon sana, oh iya ya, dia punya gambaran. Saat ini kondisi GCS-nya 3, saturasi oksigen sekian, tekanan darah sekian. Kejang kembali. Maka dokter di sana paham nih, oh ini pasien stroke yang mau pulang, maka apa yang akan saya rekomendasikan? Nah, jadi sistem memberi rekomendasi. Karena ini sudah mau pulang, mungkin pertama harus pasang infus ulang, berikan diazepam, IV pelan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan sebagai S-bar. Ya. Nah, komunikasi yang efektif tadi ya, pesannya harus jelas, lalu kemudian si pemberi pesan harus menyampaikan pesan dengan jelas, ya, padat, gitu ya. Dan kita juga harus lihat bahwa receiver itu harus bisa mendengar dan memahami informasi tadi, kemudian harus bisa memahami benar, ya. Dan tentu interupsi dan distraksi harus dihindari. Nah, tantangannya tentu ya, kalau dilihat dari pasien adalah, kalau ini bukan English proficiency, adalah terutama pada tadi ya, pendidikan yang rendah, ya, pemahaman yang kurang, pengangguran, kemudian usia yang sangat tua, itu dia memiliki literasi kesehatan yang buruk, ya. Di sisi lain, kita sebagai provider tentu harus memberikan komunikasi. Nah, tantangannya adalah ini ya, waktu yang terbatas, ya, kemudian juga kultur, ya, masalah bahasa yang kadang-kadang kita agak susah memilih plain language nih, bahasanya apa sih gitu ya. Nah, ini yang nanti kita harus jalani. Nah, sehingga kalau dicermati maka model integrasinya adalah antara pasien dan profesi kesehatan, kita ya sebagai dokter, dan juga pada profesi-profesi kesehatan yang lain, maka kita bekerja sebagai tim, maka yang paling penting adalah partisipasi pasien tadi untuk komunikasi, koordinasi, kerjasama ya dengan saling mutual understanding ya, respect, memahami ya. Maka tentu nanti patient center care tadi bisa terjadi atau dengan baik ya. Nah, supaya efektif maka tentu kita harus punya keterampilan-keterampilan ya. Keterampilan yang pertama ya active listening ya. Jadi pendengar yang aktif, mendengarkan pasiennya ya, berkomunikasi dengan bahasa verbal dan nonverbal yang baik, memberi perhatian ya. Kemudian tentu kalau ini ada compassion di sana ya, ada rasa welas asih ya. Jangan menghakimi ya. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang dipercaya oleh pasien ya. Dan pasien tadi memahami apa yang mau kita kerjakan pada beliau-beliau tadi. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman, rumah sakit bukan tempat yang aman, ada hambatan komunikasi ya tadi kita lihat antara dokter dan pasien, antara dokter dan dokter, dan antara dokter serta profesi kesehatan yang lain, itu akan berisiko terhadap outcome yang buruk pada pasien. Sehingga komunikasi yang efektif diperlukan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita masih punya waktu sedikit untuk diskusi. Terima kasih banyak.